selesailah sudah. Uji kinerja sudahlah tiba. Perkenalkan, saya Ima Syarifah, mahasiswi PPG Angkatan 3. PPG bermula dari Untirta. Ilmu bermanfaat bagi semua. Dengan bismillah pemula kata, Assalamualaikum, salam pembuka. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Ima Syarifah MPD, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini, saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik secara daring menggunakan platform Zoom Meeting. Untuk perekaman praktik pembelajaran, saya laksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan tatap maya melalui Zoom Meeting. Ibu akan cek absensi kehadiran peserta didik melalui link Google Form yang sudah Ibu kirim di WA grup kelas. Ini anak-anak ya, yang sudah absen tadi dari link Google Form-nya. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mikail. Silakan Mikail pimpin doa. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Untuk menanamkan semangat nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Selanjutnya, Bu akan membacakan tata tertib pembelajaran daring. Hadir tepat waktu. Siapkan buku tema dan alat tulis agar kamu bisa mengikuti kelas dengan lancar. Perhatikan dan berpartisipasilah secara aktif. Memakai seragam sekolah, mengaktifkan kamera, angkat tangan dan tunggu dipersilakan guru sebelum mengaktifkan mikrofonmu. Disiplin mengerjakan tugas. Meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik anak-anak, berikutnya Ibu punya pantun nih. Jalan-jalan ke Pulau Bali, kasur busa berisi jerami, sering buang sampah ke kali, kali memberi banjir kepada kami. Nah, siapa yang bisa menjelaskan amanat pantun tersebut? Silakan. Saya, Bu. Oh, Rere, silakan Re. Biar jangan membuang sampah ke kali biar tidak terjadi banjir.
Hebat anak Ibu. Ada lagi yang bisa menyebutkan amanat pantun ini? Tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Satu orang lagi. Silakan. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oke, pinter. Baik anak-anak. Nah, kaitannya dengan masalah banjir, hari ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Bentuk tanggung jawab masyarakat ini bisa juga disampaikan dalam bentuk pantun dan gambar cerita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Kemudian, kita akan membuat pantun tentang tanggung jawab dan menggali amanat pantun tersebut. Dan kita juga akan membuat gambar cerita dengan tema olahraga dan kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Sehat itu penting. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Materi kita pagi ini adalah yang pertama, tanggung jawab warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, amanat pantun. Yang ketiga, membuat gambar cerita. Ayo simak video berikut ini. Baik, kalian sudah tonton videonya. Tahukah kalian apa saja faktor penyebab terjadinya banjir? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk gambar yang pertama,
Siapa yang bisa faktor penyebab banjir? Penebangan pohon, membuang sampah sembarangan. Betul. Baik. Membuang sampah di sungai. Ya, betul. Penebangan pohon secara liar, Bu. Betul. Membuang sampah di Ya, ini ya faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, bangunan di daerah resapan air. Yang keempat, curah hujan tinggi. Kelima, tinggi rendahnya daratan. Ya. Nah, contoh tanggung jawab menjaga lingkungan. Kita bisa melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, membuang sampah di tempat sampah dan menjaga kebersihan lingkungan, mengolah sampah agar dapat dimanfaatkan kembali, menyelenggarakan siskamling, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi umum. Manfaat tanggung jawab menjaga lingkungan antara lain terhindar dari berbagai penyakit, lingkungan menjadi aman, bersih, dan tertib, bebas dari polusi, mengurangi resiko terkena bencana alam, kelestarian lingkungan terjaga. Akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kira-kira siapa yang bisa? Akibatnya apa saja? Silakan. lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman karena warga yang tidak bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Betul. Yang lain silakan. Jadi di mana-mana, Bu. Betul. Lingkungan tidak aman. Iya, pinter. Ada lagi, Nak, yang lain? Lingkungan menjadi tidak bersih. Oke, hebat-hebat nih anak ibu nih. Nah, ini dia ya. Yang pertama, tidak adanya kedamaian, terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan, tidak ada rasa aman, banyak terjadi pelanggaran hukum. Berikut Ibu tampilkan LKPD untuk lembar kerja peserta didik 1. Ibu sudah siapkan peta pikiran. Nah, nanti kalian isi ya, Nak. Akibat yang timbul jika tidak menerapkan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Kalian tulis dengan rapi di lembar kerja ini, tulisan jelas dan mudah dibaca. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan ya, Nak ya. Nanti sudah selesai di foto LKPD-nya dikirim ke Google Classroom. Akan ada perwakilan dari kalian untuk tampil mempresentasikan. Yang rapi ya tulisannya ya, semangat mengerjakannya. Jika ada yang sudah selesai, silakan yang siap untuk presentasi, boleh dinyalakan mikrofonnya. Aku, Bu. Alila, silakan. Lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan tepat dan benar. Akibat yang timbul jika tidak menerapkan tanggung jawab di lingkungan masyarakat yaitu 1. Ketidakharmonisan dalam hubungan antara warga masyarakat. 2. Kekacauan terjadi di mana-mana. 3. Tidak adanya kerukunan antara warga masyarakat. Udah, Bu. Oke, terima kasih Aldila. Selain Aldila, Sama, Bu. satu orang lagi. Silakan yang mau mempresentasikan. Saya, Bu. Ya, silakan. Lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan tepat dan benar. Mendapat susulan dari warga masyarakat. Diikuti oleh masyarakat. Tidak dihargai oleh warga masyarakat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Tegar. Ayo kita kasih tepuk salut untuk Aldila dan Tegar. Siap semuanya? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat
dapat dituangkan dalam bentuk pantun. Ibu share screen ya materinya. Amanat pantun. Pesan di dalam pantun terdapat dalam isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Adapun langkah-langkah menentukan pesan atau amanat pantun, pertama, kedua, memahami isi pantun. 3, menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Ayo sekarang kita berpantun. Siapa yang mau membacakan pantun yang pertama? Saya, Bu. 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 Gantian. Mikail dulu. Iya, yang lain matikan dulu mikrofonnya. Silakan Mikail. Aku punya 10 orang sahabat. Mereka semua menyenangkan tanggung jawab masyarakat, salah satunya menjaga kebersihan. Aku mau tanya, apa amanat pantunnya? Menjaga kebersihan, Bu. Oke, baik. Kita lihat ya amanat pantunnya. Sebagai masyarakat, kita harus menjaga kebersihan karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita. Baik, Ibu punya pantun yang kedua nih. Nah, siapa yang gantian mau baca pantun punya Ibu? Aku, Saya, Bu. Tegar, silakan Tegar. Pagi-pagi makan roti. Ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Amanat pantun, wajib bertanggung jawab, Bu. Pintar, anak hebat. Yang lain siapa yang tahu amanat pantunnya? Saya, Bu. Kire, silakan. Ya, Bu. Amanat pantunnya bertanggung jawab wajib hukumnya. Oke, anak pintar. Terima kasih. Ini dia amanat pantunnya. Nasihat pada kawan bahwa sikap bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Ada lagi nih pantun yang ketiga. Ayo gantian yang belum baca, Ibu mau dengar suaranya. Hibrizi, silakan. Minta uang, langsung diberi. Beli baju, pasti kita senang. Bertanggung jawab, bikin hati berseri. Semua riang, semua senang. Cakep. Amanat pantunnya siapa yang tahu? Silakan. Kita bertanggung jawab, bikin hati berseri. Iya, pintar. Ada lagi? Silakan amanat pantunnya. Bertanggung jawab, bikin hati semua orang riang. Oke, hebat. Kita lihat ya. Amanat pantun, supaya kita senantiasa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab, segala sesuatu bisa berjalan dengan baik, hati menjadi lega, berseri, dan dapat menjadikan semua orang riang dan senang. Nah, ini LKPD-nya. Buatlah sebuah pantun yang bertema tanggung jawab dalam masyarakat dengan menarik. Kemudian, tulislah amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Kalian tulis rapi pantunnya di dalam LKPD ini, kemudian jangan lupa tulis amanat pantunnya. Ibu berikan waktu 5 menit ya, Nak, untuk mengerjakan pantun tersebut. Jika sudah selesai, jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Nanti ada perwakilan dari kalian yang akan tampil mempresentasikannya. Baik, Bu. Tulisannya harus bagus, harus rapi, jelas, dan mudah dibaca. Tidak ada kesulitan ya, membuat pantun bisa semua ya, Nak ya. Udah, Bu. Oh, ada yang udah selesai, hebat. Baik, jangan lupa difoto, dikirim ke Classroom, ya Nak, LKPD-nya. Yang mau presentasi jangan lupa raise hand. Jadi nanti Ibu lihat urutannya dari raise hand. Ibu mau dengar semua pantun dari anak-anak hebat. Oke? Silakan untuk yang pertama, Rere. Jalan-jalan ke Kalimantan. Tiba-tiba bertemu Anoa.
Kita harus menjaga lingkungan, karena itu tanggung jawab kita semua. Amanat pantunnya, kita semua harus bertanggung jawab menjaga lingkungan. Hebat. Terima kasih, Rere. Sama-sama. Yang kedua, Nayaka. Silakan, Nayaka. Menjaga diri dengan hijab putih, elok bercahaya. Jadilah orang yang bertanggung jawab agar kelak dapat dipercaya. Amanat, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab agar dipercaya orang. Hebat. Mantap. Oke. Yang ketiga, silakan Hibrizi, tolong diperhatikan intonasi saat membaca pantun. Silakan Hibrizi. Baik, jalan-jalan ke Lamongan. Sampai di sana diberi saran. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Janganlah buang sampah sembarangan. Amanat pantun mengajarkan kita agar tidak buang sampah sembarangan karena bisa jadi kotor dan tidak sehat, Bu. Yeay, hebat. Terima kasih, Hibrizi. Untuk yang berikutnya, silakan Lutfiana. Buah baik yang dipilih, hati-hati dengan duri. Jika lingkungan bersih rapi, hidup nyaman terasa asri. Amanat pantun, kita harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Cakep. Oke, Lutfiana. Berikutnya silakan Raisa yang sudah raise hand. Junjung tinggi nilai martabat agar menjadi orang beradab. Apabila berani berbuat, juga harus berani bertanggung jawab. Amanat. Pantun tersebut mengingatkan kita agar berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Oke, terima kasih Raisa. Ada lagi yang mau membacakan pantunnya? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Intonasinya jangan lupa ya, Nak. Datang ombak bergelombang, membawa tangan di dalam dan duka. Jika tanggung jawab telah hilang, masuklah ke amanat pantun. Harus bertanggung jawab, Bu. Oke, terima kasih Tegar. Ada lagi? Saya. Silakan, Aldito. Ayo, Nak. Harum sekali anakku ini. Sayang hanya untuk titipan. Belajar tekun hari ini akan bahagia di masa depan. Amanat, kita harus selalu bertanggung jawab sebagai tua. Oke, terima kasih Aldito. Ada lagi yang mau membacakan pantunnya? Ayo. Saya, Bu. Benar, Bu. Ya, Danar. Silakan, Danar. Datang ombak bergelitar, membawa tangan di dalam duka. Jika tanggung jawab telah hilang, rusaklah negara, rusaklah dunia. Amanatnya bertanggung jawab kepada lingkungan masyarakat, Bu. Ayo, yang mau baca pantun lagi? Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Amanatnya, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat, karena dengan gotong royong pekerjaan menjadi cepat selesai, menjadikan warga saling bertegur sapa. Ada lagi, Nak? Yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Menjaga diri dengan hijab putih, elok bercahaya, jadilah orang yang bertanggung jawab agar kelak dapat dipercaya. Amanatnya, berpesan agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke, terima kasih Tiara. Baik anak-anak, sudah banyak tadi ya di antara kalian yang tampil mempresentasikan pantunnya. Bagus-bagus, kalimatnya juga keren-keren, cuman kurangnya apa? Intonasinya jangan lupa pada saat membacakan pantun ya. Baris pertama dan kedua itu kan sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi pantunnya, amanatnya. Jadi intonasinya harus jelas. Nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, selain dapat dituangkan melalui pantun, juga dapat dituangkan melalui gambar cerita. Ibu share screen ya materinya.
jalan-jalan ke negeri Cina untuk menggapai cita-cita. Materi selanjutnya, marilah kita buat gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita: menentukan ide atau gagasan, membuat sketsa, mewarnai. Merancang gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat dengan mudah menentukan alur cerita. Ayo perhatikan contoh berikut. Ini ada gambar cerita ya, Nak. Ada 4 tahapan. Gambar yang pertama, Ibu bacakan ya. Ternyata olahraga menyehatkan badan. Ya, dan menjadi bersemangat. Menjaga kebersihan juga penting. Jika lingkungan bersih, hidup juga nyaman. Gambar yang ketiga, olahraga dan menjaga kebersihan sama pentingnya. Ya, keduanya sangat bermanfaat. Gambar yang terakhir, dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Ini adalah contoh gambar cerita tentang olahraga dan kesehatan. Ibu tampilkan LKPD selanjutnya. Ya, di sini ada langkah kegiatan. Buatlah gambar cerita dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Buatlah alur cerita sederhana, tentukan tokoh dan karakternya, lalu tentukan adegan gambar. Gambar cerita cukup 4 adegan gambar saja. Buatlah gambar sebaik mungkin dan menarik. Buat gambar cerita pada kertas karton. Gambar cerita difoto, kemudian dikirim melalui WhatsApp gurumu. Ini ada contoh gambar cerita ya, Nak ya. Temanya di sini tentang kebersihan dan kesehatan. Sampai sini sudah jelas, Nak, penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Yang bagus gambarnya, yang menarik, lalu diwarnai. Mungkin waktunya agak lama, nggak apa-apa Ibu tunggu ya. Tapi yang terpenting adalah hasil karya kamu sendiri. Tidak boleh dibuatkan oleh orang tua kalian. Jika sudah selesai, nanti silakan yang mau mempresentasikan gambarnya. Bu, gambarnya di mana, Bu? Boleh di kertas gambar, boleh di kertas karton, boleh di kertas HVS, silakan. Yang penting gambarnya bagus, rapi, dan menarik. Jangan lupa dikirim ke Classroom ya, Nak ya, tugasnya ya. Baik anak-anak, Ibu akan cek Classroom ya. Ini LKPD yang tadi sudah kalian kirim. Yang mau menampilkan gambar cerita? Ya, Bu. Iya, silakan. Ibu mau lihat gambarnya Jundi. Coba dipegang, Jun. Gambarnya. Lebih dekat lagi, Nak, biar kelihatan. Wah, gambarnya oke nih, keren. Silakan Jundi dibacakan gambar ceritanya. Sama saya akan menceritakan gambar cerita yang saya buat dengan tema berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan. Kesehatan kita akan terjaga. Gambar pertama, di hari Minggu yang cerah, Andi bersama ayah dan ibu sedang berolahraga, badan menjadi sehat dan kuat. Gambar kedua, setelah berolahraga, mereka melakukan kerja bakti di halaman rumah. Ayah memotong rumput,
dan Ibu menyapu daun, Andi membuang sampah pada tempat sampah. Gambar ketiga, setelah kerja bakti, bersama-sama halaman rumah Andi terlihat bersih, rapi, dan nyaman. Gambar keempat, dengan berolahraga dan membersihkan lingkungan, membuat kesehatan keluarga menjadi terjaga. Ayah dan Ibu memberi apresiasi kepada Andi yang sudah ikut serta kerja bakti bersama. Terima kasih. Terima kasih Jundi, hebat, gambarnya keren. Ada lagi? Silakan. Yang mau menampilkan gambarnya? Rere? Silakan, Re. Membuat gambar cerita. Ternyata olahraga menyehatkan badan, ya, iya, dan menjadi bersemangat. Menjaga kebersihan juga penting. Jika lingkungan bersih, hidup juga nyaman. Olahraga dan kebersihan sama pentingnya. Iya, keduanya sangat bermanfaat. Dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Terima kasih. Terima kasih, Rere. Oke, kita tepuk salut dulu buat yang sudah presentasi hari ini. Siap, anak-anak semuanya? Oke, kita sama-sama ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak. Ya, tadi beberapa teman kalian sudah menampilkan gambar cerita. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah faktor penyebab terjadinya banjir, yaitu membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, curah hujan yang tinggi, volume air yang sangat besar. Ada juga contoh tanggung jawab menjaga lingkungan, yaitu melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, membuang sampah pada tempatnya, menyelenggarakan siskamling agar lingkungan tetap aman, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Kemudian, manfaat tanggung jawab menjaga lingkungan, diantaranya terhindar dari berbagai penyakit, lingkungan menjadi aman dan tertib, bersih, bebas dari polusi, dan kelestarian lingkungan terjaga. Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab, warga masyarakat menjadi tidak ada kedamaian, terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan, tidak ada rasa aman, banyak terjadi pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk tanggung jawab bisa dituangkan dalam bentuk pantun. Amanat dalam pantun terdapat dalam isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Langkah-langkah menentukan amanat pantun yaitu membaca isi pantun, memahami isi pantun, dan menentukan pesan sesuai isi pantun. Selain dalam bentuk pantun, tanggung jawab masyarakat juga bisa dituangkan dalam bentuk gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsinya untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita diantaranya menentukan ide, membuat sketsa, dan mewarnai. Ibu akan kirim link soal evaluasi di WA grup kelas. Silakan kalian buka WA grup kelasnya. Di sana Ibu sudah kirim link soal evaluasi. Ada 10 soal. Kalian langsung kerjakan di Google Form ya. Silakan dicek WA grupnya, Nak. Ibu akan cek di Google Form siapa yang sudah masuk ya.
Nayaka, Rere, Mikail, Vidi, Azam, Raisa, Fisil, Tiara, Lutfiana, Aldito, Agung, Danar. Untuk nilai yang di bawah KKM, Ibu akan berikan remedial. Nah, untuk nilai yang di atas KKM, Ibu akan berikan pengayaan. Sekarang kita refleksi dulu nih. Apa saja yang telah kalian pahami selama pembelajaran hari ini? Semuanya. Menjaga lingkungan, rajin berolahraga, Bersihan. sampah sembarangan, membuat pantun. Iya, pintar. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang. Alhamdulillah. Kegiatan apa yang kalian senangi selama pembelajaran hari ini? Membuat pantun, Bu. Oke, membuat pantun ya? Senang ya membuat pantun? Gambar, Bu. Oh, menggambar juga. Hebat. Baik anak-anak. Minggu depan kita sudah masuk tema 5 ya. Baik. Senang, Bu. Senang sekali. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibrizi. Ayo anak-anak sikap berdoa. Hikmat, khusyuk, yang rapi semuanya. Ayo nak, diangkat kedua tangannya. Silakan Ibrizi dipimpin doa penutup majelis. Baik, Bu. Mari kawan-kawan kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibrizi. Sama, Bu. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan tatap maya minggu depan. Semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu.